Hai, perkenalkan saya Heavenly Melengkang dan di video kali ini saya akan melakukan penyelesaian dari soal matematika diskrit dengan materi Boolean matrix. Boolean matriks berisi elemen aljabar Boolean. Entry atau elemen dari matriks tersebut adalah 1 dan 0. Pada Boolean matriks, angka 1 berperan sebagai true dan 0 berperan sebagai false. Dan saya telah memiliki soal yaitu diketahui matriks Boolean A sama dengan 101, 011, 010, matriks Boolean B 110, 011, 000, dan matriks Boolean C yaitu 111, 011, 100. Maka yang pertama hitunglah A disjungsi dalam kurung B konjungsi C, dan yang kedua hitunglah dalam kurung A Boolean produk B Boolean produk C dan A Boolean produk dalam kurung B Boolean produk C untuk membuktikan bahwa dalam kurung A Boolean produk B Boolean produk C sama dengan A Boolean produk dalam kurung B Boolean produk C. Langsung saja saya akan membuat soal yang pertama yaitu hitunglah A disjungsi dalam kurung B konjungsi C. Yang perlu diketahui sebelum membuat penyelesaian dari soal tersebut adalah simbol-simbol yang ada. Nah, simbol ini disebut dengan konjungsi atau kita bisa menggunakan notasi N. Di mana pada konjungsi ini angka 1 disandingkan dengan 0 akan menghasilkan 0. Selain konjungsi ada juga disjungsi yang disimbolkan dengan simbol seperti huruf V. Kita bisa menggunakan notasi OR pada disjungsi jikalau pada konjungsi 1 atau true disandingkan dengan 0 atau false bernilai false, maka kebalikan dari konjungsi yaitu pada disjungsi jikalau 1 disandingkan dengan 0 maka hasilnya akan menjadi 1. Langsung saja kita buat, ya karena yang di dalam kurung adalah B konjungsi C, maka kita akan membuat yang pertama kali adalah B konjungsi C. Kita buat dengan melihat syarat yang ada, yaitu jikalau 1 disandingkan dengan 0, maka hasilnya akan menjadi 0. Tetapi jikalau 1 disandingkan dengan 1 dan 0 disandingkan dengan 0, maka hasilnya akan tetap 1 dan juga 0. Itu berlaku pada konjungsi maupun disjungsi. Nah, untuk menjumlahkan B konjungsi C, caranya yaitu kita lihat saja jikalau pada bagian baris pertama kita sandingkan dengan baris pertama pula, yaitu 1 disandingkan dengan 1 juga disandingkan dengan 1, dan 0 disandingkan dengan 1. 1 disandingkan dengan 1 akan menjadi 1, dan 1 disandingkan dengan 1 menjadi 1 juga. Selanjutnya 1 disandingkan dengan 1 akan menjadi 0. Pada baris kedua, 0 disandingkan dengan 0 akan menjadi 0, 1 disandingkan dengan 1 menjadi 1, dan karena kita tahu jikalau 0 disandingkan dengan 1 adalah 0 maupun 1 disandingkan dengan 0 adalah 0, maka pada elemen berikutnya 0 disandingkan dengan 0, maka kita langsung tulis saja bahwa di sini adalah 0, 0, dan 0. Hasil dari matriks B konjungsi C adalah 110, 011, dan 000. Setelah kita mendapatkan hasil dari B konjungsi C, maka selanjutnya kita akan mencari A disjungsi dalam kurung B konjungsi C. Kita copy saja matriks A. Selanjutnya kita melihat syarat yang ada pada disjungsi, yaitu 1 disandingkan dengan 0, maka hasilnya akan menjadi 1. Yaitu di mana 1 disandingkan dengan 1 hasilnya adalah 1, dan 0 disandingkan dengan 1 maka hasilnya akan menjadi 1. Selanjutnya 1 disandingkan dengan 0 juga hasilnya menjadi 1. Kita lanjut ke baris kedua, 0 disandingkan dengan 0 menjadi 0, 1 disandingkan dengan 1 menjadi 1, dan juga 1 disandingkan 1 menjadi 1. Baris terakhir, 0 disandingkan dengan 0 adalah 0. Nah, di sini 1 dengan 0 disandingkan menjadi 1, dan yang terakhir 0 disandingkan 0 menjadi 0. Ini adalah hasil akhir dari
perhitungan A disjungsi dalam kurung B konjungsi C, maka matriks yang dihasilkan adalah 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Setelah soal yang pertama kita telah dapat hasilnya, maka kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu masuk pada materi Boolean product yang hanya ada pada Boolean matrix. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa dalam kurung yang pertama kita akan menghitung A Boolean product B, Boolean product C. Karena yang ada di dalam kurung adalah A Boolean product B, maka yang pertama kita akan hitung adalah matriks A dan matriks B. Bagaimana cara menghitung Boolean product? Nah, di sini kita akan mengalihkan seperti saat kita mengalihkan matriks biasa, yaitu baris dikalikan dengan kolom. Nah, di sini ada baris pertama dikalikan dengan kolom yang pertama, selanjutnya kita akan mengalihkan dengan kolom kedua, dan juga kita akan mengalihkan baris pertama dengan kolom terakhir. Begitu juga dengan yang akan kita lakukan pada baris kedua dan juga baris ketiga, di mana masing-masing baris dikalikan dengan kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Pada baris pertama ada 1 dikalikan dengan 1 pada kolom pertama, hasilnya adalah 1. Ditambah dengan 0 dikalikan dengan 0, hasilnya adalah 0. Lalu 1 dikalikan dengan 0, hasilnya adalah 0. Nah, setelah kolom pertama selesai, kita pindah ke kolom kedua, yaitu 1 dikalikan dengan 1, hasilnya adalah 1, ditambah dengan 0 dikalikan dengan 1, hasilnya 0, ditambah dengan 1 dikalikan dengan 0, hasilnya 0. Kita pindah pada kolom ketiga, 1 dikalikan dengan 0 sama dengan 0, ditambah dengan 0 kali 1 sama dengan 0, ditambah dengan 1 kali 0 sama dengan 0. Selanjutnya kita pindah pada baris kedua, kita mulai pada baris kedua dikalikan dengan kolom pertama. 0 dikalikan dengan 1 sama dengan 0, ditambah dengan 1 dikalikan dengan 1 sama dengan 1, ditambah 1 dikalikan dengan 0 sama dengan 0. Seperti yang telah kita lakukan pada baris pertama, kita akan melakukannya juga pada baris kedua dan baris ketiga. Kita masuk ke baris yang ketiga dan lakukan hal yang sama pada saat kita mengalihkan baris yang pertama dengan baris kedua. Mohon maaf, di sini ada kesalahan, kita akan menggantinya dengan 0 karena pada baris kedua kolom pertama 0 dikalikan dengan 1 sama dengan 0, lalu 1 dikalikan dengan 0 sama dengan 0, dan 1 dikalikan dengan 0 sama dengan 0. Ini hasil yang telah kita dapat setelah kita mengalihkan A dan matriks B, lalu akan kita jumlahkan. Itu 1 ditambah dengan 0, ditambah 0 hasilnya adalah 1. Selanjutnya pada baris pertama kolom kedua, ini juga adalah 1, dan hasilnya di sini ada 0. Ini ada hasil dari matriks A Boolean product matriks B, yaitu 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Selanjutnya kita akan menjumlahkan dengan matriks C. Yang pertama kita copy terlebih dahulu matriks C. Dan kita copy paste juga hasil dari matriks A Boolean product matriks B. Hal yang sama akan kita lakukan seperti yang telah kita lakukan saat kita mencari hasil dari A Boolean product B. Kita juga akan lakukan saat kita mencari dalam kurung A Boolean product B, Boolean product C, di mana akan kita kalikan terlebih dahulu baris dan masing-masing kolom, lalu kita jumlahkan. Karena kita telah mengetahui bahwa ada angka 1 pada baris yang pertama dan juga kolom pertama, yang dimana akan kita kalikan, maka hasilnya akan menjadi 1.
Dan jikalau hasilnya yang lain menjadi 0, maka tidak masalah karena telah ada angka 1 yang kita dapatkan dari hasil perkalian baris yang pertama dan kolom pertama. Maka langsung saja kita tuliskan 1 pada baris pertama ini. Caranya sama saja seperti yang di atas. Sudah kita dapatkan hasil dari dalam kurung matriks A boolean produk matriks B dan boolean produk matriks C. Hasilnya adalah 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari penjumlahan yang pertama ini, maka kita lanjut ke penjumlahan yang kedua. Nah, sebelumnya kita akan pindahkan dahulu hasil dari boolean produk A, boolean produk B, boolean produk C, lalu kita akan mencari hasil dari boolean produk pada bagian ini. Nah, karena yang tadi di dalam kurung adalah A boolean produk B dan sekarang adalah B boolean produk C, maka yang akan kita dahulukan adalah B boolean produk C yang terdapat pada dalam kurung. Baiklah, langsung saja kita cari hasilnya. Lagi-lagi caranya sama seperti yang telah kita lakukan pada saat mencari boolean produk sebelumnya. Tidak ada beda. Kita telah mendapat hasil dari boolean produk B dan C, matriks B dan C. Selanjutnya kita akan menghitung matriks A. Sebelumnya saya akan mengcopy terlebih dahulu matriks A. Akan disandingkan dengan hasil dari boolean produk matriks B dan C. Langsung saja kita eksekusi. Yang pertama ada baris pertama dikalikan dengan kolom pertama, yaitu di mana 1 kali 1 sama dengan 1, lalu 0 dikalikan dengan 1 sama dengan 0, lalu 1 dikalikan dengan 0 sama dengan 0. Karena ada 1 ditambah 0 ditambah 0 hasilnya adalah 1, maka langsung kita ketikkan saja angka 1. Selanjutnya, baris pertama pada kolom kedua, hasilnya adalah 1. Kita pindah ke baris kedua. Ini adalah hasil dari A boolean produk dalam kurung B boolean produk C. Apakah hasilnya sama seperti yang telah kita hitung tadi, yaitu dalam kurung A boolean produk B boolean produk C. Bisa kita lihat bahwa ternyata hasilnya sama. Pada soal tersebut diketik bahwa kita akan membuktikan bahwa dalam kurung A boolean produk B boolean produk C sama dengan A boolean produk dalam kurung B boolean produk C. Maka pembuktian tersebut adalah benar karena hasil yang didapat sama-sama matriksnya memiliki elemen 111, 111, 111. Baiklah, sekian penyelesaian dari soal mengenai matriks boolean yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada salah kata atau maupun penyampaian, dan saya berharap bahwa penyelesaian yang saya buat bisa dimengerti. Dan sekian juga, terima kasih.